karena Saul menyerang dia kembali. Ayat 1, Saul mengatakan kepada Yonatan, anaknya, dan kepada semua pegawainya, bahwa Daud harus dibunuh. Tetapi Yonatan, anak Saul, sangat suka kepada Daud. Ayat 3, sehingga Yonatan memberitahukan kepada Daud, ayahku, Saul berikhtiar untuk membunuh engkau. Oleh sebab itu, hati-hatilah besok pagi. Duduklah di suatu tempat perlindungan dan bersembunyilah di sana. Ayat 3, aku akan keluar dan berdiri di sisi ayahku di padang tempatmu itu. Maka aku akan berbicara dengan ayahku perihalmu. Aku akan melihat bagaimana keadaannya, lalu memberitahukannya kepadamu. Amin. Ayat 4. Lalu Yonatan mengatakan yang baik tentang Daud kepada Saul, ayahnya, katanya, janganlah raja berbuat dosa terhadap Daud, hambanya, sebab ia tidak berbuat dosa terhadapmu. Bukankah apa yang diperbuatnya sangat baik bagimu? Ayat 5. Ia telah mempertaruhkan nyawanya dan telah mengalahkan orang Filistin itu, dan Tuhan telah memberikan kemenangan yang besar kepada seluruh Israel. Engkau sudah melihatnya dan bersuka cita karenanya. Mengapa engkau hendak berbuat dosa terhadap darah orang yang tidak bersalah dengan membunuh Daud tanpa alasan? Ayat 6. Saul mendengarkan perkataan Yonatan dan Saul bersumpah, demi Tuhan yang hidup, ia tidak akan dibunuh. Amin. Ayat 7. Lalu Yonatan memanggil Daud dan Yonatan memberitahukan kepadanya segala perkataan itu. Yonatan membawa Daud kepada Saul dan dia bekerja padanya seperti dulu. 8. Ketika perang pecah pula, maka majulah Daud dan berperang melawan orang Filistin. Ia menimbulkan kekalahan besar di antara mereka, sehingga mereka melarikan diri dari depannya. 9. Tetapi roh jahat yang daripada Tuhan hinggap pada Saul. Ketika ia duduk di rumahnya dengan tombaknya di tangannya dan Daud sedang main kecapi. Amin. Ayat 10. Lalu Saul berikhtiar menancapkan Daud ke dinding dengan tombaknya. Tetapi Daud mengelakkan tikaman Saul sehingga Saul mengenai dinding dengan tombak itu. Sesudah itu Daud melarikan diri dan luputlah ia pada malam itu. 11. Kemudian Saul mengirim orang-orang suruhan ke rumah Daud untuk mengamat-amatinya dan untuk membunuh dia pada waktu pagi. Tetapi Mikal, istrinya Daud, memberitahukan kepadanya demikian, jika engkau tidak dapat meluputkan dirimu malam ini, maka besok engkau akan dibunuh. Ayat 12. Lalu Mikal menurunkan Daud dari jendela. Ia pergi melarikan diri dan luputlah ia. Amin. Ibu Harmoni. Ya. 1 Samuel 19 ayat 13. Sesudah itu Mikal mengambil terafim dan menaruhnya di tempat tidur. Ditaruhnya sehelai tenunan bulu kambing di bagian kepala dan ditutupinya dengan selimut. Lalu Saul mengirim orang-orang suruhan untuk mengambil Daud, tetapi perempuan itu berkata ia sakit. Sesudah itu Saul mengirim orang-orang suruhan itu untuk melihat Daud. Katanya, bawalah dia di atas tempat tidur itu kemari, supaya ia dibunuh. Ya. Lanjut Ibu Surya. 1 Samuel 19 ya Bu ya? Iya. 1 Samuel 19 ayat yang Ayat ke-16. 16. Lalu masuklah para suruhan itu ke dalam dan tampaklah ada terafim di tempat tidur dengan sehelai tenunan bulu kambing di bagian kepala. Berkatalah Saul kepada Mikael, mengapa engkau menipu aku demikian itu dan melepas musuhku pergi sehingga ia luput. Tetapi jawab Mikael kepada Saul, ia berkata kepadaku, biarkanlah aku pergi, apa perlunya aku membunuh engkau. 18 setelah Daud melarikan diri dan luput
Sampailah ia kepada Samuel di Rama dan memberitahukan kepadanya segala yang dilakukan Saul kepadanya. Kemudian pergilah ia bersama-sama dengan Samuel dan tinggallah mereka di Nayot. Amin. Ayat 19. Ketika diberitahukan kepada Saul demikian, ketahuilah Daud di Nayot dekat Rama. 20. Maka Saul mengirim orang-orang suruhan untuk mengambil Daud. Tetapi orang-orang itu melihat sekumpulan nabi kepenuhan dengan dikepalai oleh Samuel, dan roh Allah hinggap pada orang-orang suruhan Saul, sehingga mereka pun kepenuhan seperti nabi. 21. Lalu hal itu diberitahukan kepada Saul. Ia mengirim orang-orang suruhan yang lain, tetapi orang-orang itu pun juga kepenuhan seperti nabi. Saul mengirim sekali lagi orang-orang suruhan, rombongan yang ketiga, dan orang-orang ini pun juga kepenuhan. Amin. Ayat 22, lalu ia sendiri pergi ke Rama. Sesampainya ke dekat perigi besar yang di Seku, bertanyalah ia, katanya, di manakah Samuel dan Daud? Jawab orang, ada di Nayot dekat Rama. Ayat 23, lalu pergilah ia ke sana ke Nayot dekat Rama, dan pada dia pun hinggaplah roh Allah, dan selama ia melanjutkan perjalanannya, ia kepenuhan seperti nabi, hingga ia sampai ke Nayot dekat Rama. Ayat 24, ia pun menanggalkan pakaiannya, dan ia pun kepenuhan di depan Samuel. Ia rebah terhantar dengan telanjang harian dan semalam-malaman itu. Itulah sebabnya orang berkata, apakah juga Saul termasuk golongan nabi? Amin. Ibu Lili. Pasal 20, perjanjian antara Daud dan Yonatan. Ayat 1, maka larilah Daud dari Nayot dekat Rama, sampailah ia kepada Yonatan, lalu berkata, apakah yang telah kuperbuat, apakah kesalahanku, dan apakah dosaku terhadap ayahmu, sehingga ia ingin mencabut nyawaku. Ayat 2, tetapi Yonatan berkata kepadanya, jauhlah yang demikian itu, engkau tidak akan mati dibunuh. Ingatlah ayahku tidak berbuat sesuatu, baik perkara besar maupun perkara kecil, dengan tidak menyatakannya kepadaku. Mengapa ayahku harus menyembunyikan perkara ini kepadaku? Tidak mungkin. Ayat 3, tetapi Daud menjawab kepadanya, katanya, ayahmu tahu benar bahwa engkau suka kepadaku. Sebab itu pikirannya tidak boleh Yonatan mengetahui hal ini. Nanti ia bersusah hati. Namun demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu, hanya satu langkah jaraknya antara aku dan maut. Ayat 4, Yonatan berkata kepada Daud, apapun kehendak hatimu, aku akan melakukannya bagimu. Amin. Ayat 5, lalu kata Daud kepada Yonatan, kau tahu besok bulan baru, maka sebenarnya aku harus duduk makan bersama-sama dengan raja. Jika engkau membiarkan aku pergi, maka aku akan bersembunyi di padang sampai lusa petang. Ayat 6, apabila ayahmu menanyakan aku, haruslah kau katakan, Daud telah meminta dengan sangat kepadaku untuk pergi dengan segera ke Bethlehem kotanya, karena di sana ada upacara pengorbanan tahunan bagi segenap kaumnya. Satu ayat lagi, Bu. Oh, satu lagi, Bu. Ayat 7, jika begini dikatakannya, baiklah, maka hambamu ini selamat. Tetapi jika amarahnya bangkit dengan segera, ketahuilah bahwa ia telah mengambil keputusan untuk mendatangkan celaka. Ayat 8, Ya. jika demikian, tunjukkanlah kesetiaanmu kepada hambamu ini, sebab engkau telah mengikat perjanjian di hadapan Tuhan dengan hambamu ini. Tetapi jika ada kesalahan kepadaku, engkau sendirilah membunuh aku. Mengapa engkau harus menyerahkan aku kepada ayahmu? Tetapi jawab Yonatan, jauhilah yang demikian itu, sebab jika ku ketahui dengan pasti bahwa ayahku telah mengambil keputusan untuk mendatangkan celaka kepadamu, masakah aku tidak memberitahukannya kepadamu? Lalu bertanyalah Daud kepada Yonatan, siapakah yang akan memberitahukan kepadamu
apabila ayahmu menjawab engkau dengan keras. Amin. Ibu Dede lanjut. Ayat 11, kata Yonatan kepada Daud, marilah kita keluar ke padang, maka keluarlah keduanya ke padang. Ayat 12, lalu berkatalah Yonatan kepada Daud, demi Tuhan Allah Israel, besok atau lusa, kira-kira waktu ini, aku akan memeriksa perasaan ayahku. Apabila baik keadaannya bagi Daud, masakan aku tidak akan menyuruh orang kepadamu dan memberitahukannya kepadamu. Ayat 13, tapi apabila ayahku memandang baik untuk mendatangkan celaka kepadamu, beginilah kiranya Tuhan menghukum Yonatan. Bahkan lebih lagi daripada itu, sekiranya aku tidak menyatakannya kepadamu dan membiarkan engkau pergi, sehingga engkau dapat berjalan dengan selamat, Tuhan kiranya menyertai engkau seperti ia menyertai ayahku dahulu. Amin. Ya, Ibu Marina silakan. Ayat 14 ya. Jika aku masih hidup, bukankah engkau akan menunjukkan kepadaku kasih setia Tuhan? Tetapi jika aku sudah mati, janganlah engkau memutuskan kasih setiamu terhadap keturunanku sampai selamanya. Dan apabila Tuhan melenyapkan setiap orang dari musuh Daud dari muka bumi, janganlah nama Yonatan terhapus dari keturunan Daud, melainkan kiranya Tuhan menuntut balas daripada musuh-musuh Daud. Amin. 17. Dan Yonatan menyuruh Daud sekali lagi bersumpah demi kasihnya kepadanya, sebab ia mengasihi Daud seperti dirinya sendiri. 18. Kemudian berkatalah Yonatan kepadanya, besok bulan baru, maka engkau nanti akan ditanyakan, sebab tempat dudukmu akan tinggal kosong. 19. Tetapi lusa engkau pasti akan dicari. Engkau harus datang ke tempat engkau bersembunyi pada hari peristiwa itu, dan duduklah dekat bukit batu. Amin. Lanjut, Ibu Neti. Oh, 1 1 Samuel Samuel 20 20. ayat 20. Ya. Bolehkah aku dilewat dulu? Oh, oke. Ibu Christine bisa langsung, Bu Christine? Bisa. Iya, 1 1 Samuel Samuel 20 20 ayat ayat 20. 20. Iya. 1 Samuel 20 ayat 20. Maka aku akan memanahkan 3 anak panah ke samping batu itu, seolah-olah aku membidik suatu sasaran. Ayat 21. Dan ketahuilah, aku akan menyuruh bujangku, pergilah mencari anak-anak panah itu. Jika tegas kukatakan kepada bujang itu, lihat, anak-anak panah itu lebih kemari, ambillah. Maka datanglah, sebab demi Tuhan yang hidup, engkau selamat dan tidak ada bahaya apa-apa. Ayat 22. Tetapi, jika begini kukatakan kepada orang muda itu, lihat anak-anak panah itu lebih dekat ke sana, maka pergilah, sebab Tuhan menyuruh engkau pergi. Ayat 23. Tentang hal yang kita janjikan itu, antara aku dan engkau, sesungguhnya Tuhan ada di antara aku dan engkau sampai selama-lamanya. Ayat 24. Sesudah itu, bersembunyilah Daud di padang. Ketika bulan baru tiba, duduklah raja pada meja untuk makan. Ayat 25. Raja duduk di tempatnya seperti biasa, dekat dinding. Yonatan berhadapan dengan dia. Abner duduk di sisi Saul, tetapi tempat Daud tinggal kosong. Amin. Iya, kelebihan nggak apa-apa ya, Bu ya. Oke, Ibu Berapa? Neti bisa Berapa? langsung. Boleh? 3 ayat, Bu. Oh, 3 Oh, ayat. aku udah 5 ya. Ya, nggak apa-apa. Bu Neti silakan 26. 26. Dan Dan Saul tidak Saul. berkata. Oke. Dan Saul tidak berkata apa-apa pada hari itu, sebab pikirnya barangkali ada sesuatu yang terjadi kepadanya. Mungkinkah ia tidak tahir? Yonatan itu tidak tahir. Tetapi pada hari sesudah bulan baru itu, pada hari yang kedua, ketika tempat Daud masih tinggal
masih tinggal kosong, bertanyalah Saul kepada Yonatan, anaknya, mengapa anak Isai tidak datang makan, baik kemarin maupun hari ini? Lalu ayat 28, jawab Yonatan kepada Saul, Daud telah meminta dengan sangat kepadaku untuk pergi ke Bethlehem. Amin. Oke, saya lanjut ya. Ayat 29 katanya, biarkanlah aku pergi sebab ada upacara pengorbanan bagi kaum kami di kota. Dan saudara-saudaraku sendirilah yang memanggil aku. Oleh sebab itu, jika engkau mengasihi aku, berilah izin kepadaku untuk menengok saudara-saudaraku. Itulah sebabnya ia tidak datang ke perjamuan raja. 30. Lalu bangkitlah amarah Saul kepada Yonatan. Katanya kepadanya, anak sundal yang kurang ajar. Bukankah aku tahu bahwa engkau telah memilih pihak anak Isai dan itu noda bagi kau sendiri dan bagi perut ibumu. 31. Sebab sesungguhnya selama anak Isa itu hidup di muka bumi, engkau dan kerajaanmu tidak akan kokoh. Dan sekarang suruhlah orang memanggil dan membawa dia kepadaku, sebab ia harus mati. Amin. Lanjut lagi, Ibu Nace. 32. Tetapi Yonatan menjawab Saul, ayahnya itu. Katanya kepadanya, mengapa ia harus dibunuh? Apa yang dilakukannya? 33. Lalu Saul melemparkan tombaknya kepada Yonatan untuk membunuhnya. Maka tahulah Yonatan bahwa ayahnya telah mengambil keputusan untuk membunuh Daud. Ayat 34. Sebab itu Yonatan bangkit dan meninggalkan perjamuan itu dengan kemarahan yang menyala-nyala. Pada hari yang kedua bulan baru itu, ia tidak makan apa-apa, sebab ia bersusah hati karena Daud, sebab ayahnya telah menghina Daud. Amin. Ayat 35. Pada waktu pagi, keluarlah Yonatan ke padang bersama-sama seorang budak kecil sesuai dengan janjinya kepada Daud. Ayat 36, berkatalah ia kepada budak, larilah, carilah anak-anak panah yang kupanahkan. Baru saja budak itu berlari, maka Yonatan melepaskan sebatang anak panah lewat kepala budak itu. Ayat 37, ketika budak itu sampai ke tempat letaknya anak panah yang dilepaskan Yonatan itu, maka berseluruhlah Yonatan dari belakang budak itu, katanya, bukankah anak panah itu lebih ke sana? Amin. Ayat 38, kemudian berserulah Yonatan dari belakang budak itu, ayo cepat, jangan berdiri saja. Lalu budak Yonatan memungut anak panah itu dan kembali pada tuannya. Tetapi budak 39, tetapi budak itu tidak tahu apa-apa, hanya Yonatan dan Daudlah yang mengetahui hal itu. 40, sesudah itu Yonatan memberikan senjatanya kepada budak yang menyertainya dia dan berkata kepadanya, pergilah, bawalah ke kota. Amin. Ayat 41, maka pulanglah budak itu, lalu tampillah Daud dari sebelah bukit batu. Ia sujud dengan mukanya ke tanah dan menyembah 3 kali. Mereka bercium-ciuman dan bertangis-tangisan. Akhirnya Daud dapat menahan diri. 42, kemudian berkatalah Yonatan kepada Daud, pergilah dengan selamanya. Bukankah kita berdua telah bersumpah demi nama Tuhan? Demikian Tuhan akan ada di antara aku dan engkau, serta di antara keturunanku dan keturunanmu sampai selamanya. 43, setelah itu bangunlah Daud dan pergi, dan Yonatan pun pulang ke kota. Amin. Ibu Harmoni, 1 Samuel 21, Bu. 1 Samuel 21 ayat 1. Daud di Nob. Sampailah Daud ke Nob kepada Ahimelek, imam itu. Dengan gemetar Ahimelek pergi menemui Daud dan berkata kepadanya, mengapa engkau seorang diri dan tidak ada orang bersama-sama dengan engkau? 2. Jawab Daud kepada imam Ahimelek, Raja menugaskan sesuatu kepadaku. Katanya kepadaku, siapapun juga tidak boleh mengetahui sesuatu dari hal yang kusuruh kepadamu dan yang kutugaskan kepadamu ini. Sebab itu orang-orangku telah kusuruh pergi ke suatu tempat. 3. Maka sekarang apa yang ada padamu, berikanlah kepadaku 5 roti atau apapun yang ada. Amin. Ya, 1 Samuel 21 ayat 4. Lalu jawab imam itu kepada Daud, tidak ada roti biasa padaku, hanya roti kudus yang ada. Asal saja orang-orangmu itu menjaga diri terhadap perempuan
Daud menjawab imam itu, katanya kepadanya, memang kami tidak diperbolehkan bergaul dengan perempuan seperti sedia kala apabila aku maju berperang. Tubuh orang-orangku itu tahir sekalipun pada perjalanan biasa. Apalagi pada hari ini masing-masing mereka tahir tubuhnya. 8. Lalu imam itu memberikan kepadanya roti kudus itu. Karena tidak ada roti di sana kecuali roti sajian. Roti itu biasa diangkat orang dari hadapan Tuhan supaya pada hari roti itu diambil, ditaruh lagi roti baru. Amin. Ayat 7. Maka pada hari itu juga ada di sana salah seorang pegawai Saul yang dikhususkan melayani Tuhan, namanya Deok, seorang Edom, pengawas atas gembala-gembala Saul. Ayat 8, berkatalah Daud kepada Ahimelek, tidak adakah padamu di sini tombak atau pedang, sebab baik pedangku maupun senjataku tidak dapat kubawa, karena perintah raja itu mendesak. Ayat 9, kemudian berkatalah imam itu, pedang Goliat, orang Filistin yang kau pukul kalah di lembah Terbantin. Itulah yang ada di sini, terbungkus dalam kain di belakang efod itu. Jika engkau hendak mengambilnya, ambillah. Yang lain tidak ada, hanya ini, kata Daud. Tidak ada yang seperti itu, berikanlah itu kepadaku. Amin. Daud di Gad, ayat 10. Kemudian bersiaplah Daud dan berlarilah ia pada hari itu juga dari Saul. Sampailah ia kepada Akis, raja kota Gad. Ayat 11. Pegawai-pegawai Akis berkata kepada tuannya, bukankah ini Daud raja negeri itu? Bukankah tentang dia orang-orang menyanyi berbalas-balasan sambil menari? Demikian, Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa. 12. Daud memperhatikan perkataan itu dan dia menjadi takut sekali kepada Akis, raja kota Gad itu. Amin. Ayat 13, sebab itu ia berlaku seperti orang yang sakit ingatan di depan mata mereka dan berbuat pura-pura gila di dekat mereka. Ia menggores-gores pintu gerbang dan membiarkan ludahnya meleleh ke janggutnya. Ayat 14, lalu berkatalah Akis kepada para pegawainya, tidakkah kamu lihat bahwa orang itu gila? Mengapa kamu membawa dia kepadaku? Ayat 15, kekurangan orang gilakah aku? Maka kamu bawa orang ini kepadaku supaya ia menunjukkan gilanya dekat aku. Patutkah orang yang demikian masuk ke rumahku? Amin. Amin. Makasih Bu-Ibu semuanya. Kita akan renungkan ya sebentar.
Oke, ini pasti banyak sekali yang mau di-sharingkan ini ya. Boleh, siapa yang akan memulai ya? Ada yang mau memulai? Kalau enggak, saya mau mulai duluan. Saya mendahului ibu-ibu yang lain ini. Di sini tuh seru banget ya sebenarnya. Saya dari kemarin itu kan yang saya mau sharingin pertama, menyatu jiwanya Yonatan dengan Daud. Saya kadang-kadang seperti apa ngebayanginnya menyatu jiwanya Yonatan dengan Daud. Tapi jiwa mereka menyatu itu sampai akhirnya mereka melakukan apa ya, ikat janji ya, ikat janji sampai akhirnya meskipun Yonatan sudah mati, keturunan Yonatan itu masih dipelihara oleh Daud. Itu yang luar biasa. Tapi di pasal 19 ini saya mencatat hampir seperempat buku ya. Di situ Daud juga pernah mengalami ketakutan. Jadi Daud itu manusia biasa ternyata ya. Dia alami sikap yang berani pada saat dia menghadapi Goliat, tapi ketika dia menghadapi Saul dia juga takut. Ketika dia menghadapi di pasal 21 itu juga disebutkan dia menghadapi Raja Akis juga dia takut sampai akhirnya pura-pura gila. Jadi di sini ya jelas ya bahwa manusia seutuhnya itu Daud itu ya. Kemudian disebutkan saking takutnya itu karena diancam dibunuh ya. Hidup sehari-hari itu tidak nyaman, tidak tenang karena ancaman pembunuhan yang terus-menerus dilontarkan dan diucapkan dan dilakukan, diteror terus-menerus sampai akhirnya dia diselamatkan oleh dua orang gitu kan. Yang pertama oleh Yonatan anaknya Saul sendiri dan oleh Mikal istri Saul yang merupakan istri Daud yang merupakan anak Saul. Jadi saya kebayang bagaimana hidupnya Daud pada tapi itu tidak membuat dia akhirnya mundur dari Tuhan. Itu yang luar biasa gitu. Meskipun meskipun sebenarnya kan kalau dibilang hidupnya di ujung tanduk gitu ya. Kalau hidup di ujung tanduk ya gimana gitu ya, nggak tenang hidupnya. Tapi dia akhirnya bisa melakukan beberapa macam cara karena memang Tuhan sudah mengurapi dia gitu. Jadi dengan pengurapan yang Tuhan sudah berikan itu Daud pasti selamat gitu kan ya. Tapi kalau misalnya hari-hari itu kebayang gitu ya, kebayang. Sampai di sini yang saya baru ngeh banget gitu. Ketika Mikal menurunkan Daud lewat jendela, itu kebayangkan ketika juga si apa namanya perempuan Sunda Rahab menurun menjuntaikan tali kirmizi di jendela itu juga. Kenapa caranya harus sama? Saya kadang-kadang menarik benang merahnya apa yang menjadi persamaannya. Kemudian ingat juga waktu Paulus itu diturunkan juga dengan menggunakan apa keranjang itu juga di jendela. Jadi mungkin cara-cara seperti ini yang dilakukan oleh orang-orang Israel untuk menyelamatkan satu orang gitu kan. Cuman yang saya bisa lihat ketika Saul mengirim orang-orang untuk akhirnya membunuh terang-terangan ini ya, membunuh Daud, orang-orang itu bisa kepenuhan seperti Nabi. Kita kadang-kadang untuk kepenuhan seperti Nabi itu perlu proses gitu, perlu proses yang cukup. Tapi di sini orang-orang suruhan itu kepenuhan seperti Nabi, bahkan sampai dikatakan Saul pun kepenuhan seperti Nabi. Ini kalau bukan karena skenarionya Bapak, skenarionya Allah, nggak akan mungkin sampai seperti itu. Jadi kalau Allah sudah melakukan segala sesuatu tindakan, mau kitanya sendiri takut, tapi kalau Allah sudah punya peran, dia sendiri akan menyusun skenario demi skenario itu sampai akhirnya kita terluput gitu. Dan di sini dikatakan Daud terluput karena Allah membuat skenario. Oke lah, Saul boleh merancangkan segala sesuatu untuk membunuh Daud, tapi pada kenyataannya itu tidak terjadi gitu. Pada kenyataannya Daud tetap selamat gitu, meskipun kadang-kadang dia bersikap seperti orang gila gitu ya. Kebayang ludahnya meleleh di sini, kemudian yang ngegores-gores gitu. Bahkan Raja Akis sendiri sempat terkecoh gitu. Apakah di sini kekurangan orang gila gitu sampai ada harus didatangkan orang gila yang baru gitu. Jadi yang saya luar biasa tuh amazing banget sama karya Tuhan ya. Karya Tuhan, skenario-nya Tuhan. Dan skenario-nya Tuhan itu bagi Daud seperti itu. Skenario-nya Tuhan bagi setiap kita pasti beda-beda masing-masing. Nah, bolehlah sekarang yang lainnya silakan. Boleh men-sharingkan di sini ya. Kayaknya ini Bu Marina udah siap nih. Bu Marina soalnya udah buka mikrofonnya. Belum, Bu, sebentar. Oke, yang lain boleh. Yang lain silakan. Saya Bu. Silakan Bu.
Iya, saya dapat rema di 1 Samuel 19 ya. 1 Samuel 19 ayat berapa tadi saya catat? Ayat 4 dan 5 dan nanti ada seterusnya. Jadi di ayat 4 dan 5 ini kita melihat eh, bagaimana Yonatan itu memuji Daud ya. Jadi kita bisa melihat di sini sebenarnya Saul itu apa namanya benci kepada Daud karena banyak orang yang memuji dia ya. Banyak orang yang memuji dia seperti itu. Jadi dia cemburu atas apa yang dilakukan Daud atau prestasi yang dilakukan Daud. Jadi kita bisa lihat di sini bahwa sebenarnya Daud, Saul itu tidak bisa menerima keberhasilan orang lain. Ya, itu kalau kita tarik juga di dalam kehidupan kita, apakah kita masih seperti itu? Apakah kita ada juga bibit seperti itu gitu ya? Jadi tidak menerima keberhasilan orang lain sehingga berbagai cara dilakukan Saul terhadap Daud ya. Jadi kita bisa lihat di ayat 10 dia menancapkan tombak, lalu ayat 11 mengirim orang-orang suruhan untuk membunuh, lalu di 15, 16 jadi berbagai upaya dilakukan oleh Saul untuk mencelakakan atau membunuh Daud, tetapi tidak berhasil. Jadi semua usaha yang dilakukan oleh Saul untuk mencelakakan Daud itu tidak berhasil. Nah, kita lihat di sini bahwa apapun yang dilakukan Saul, perbuatan jahat apapun yang dilakukan oleh Saul, ternyata Daud sama sekali dia tidak membalas gitu ya. Dia Iya, tidak betul. membalas kejahatan Saul. Oleh karena itu, dengan dia berhasil lolos ini kita bisa melihat bahwa Allah ini berkenan kepada Daud gitu ya. Allah menyertai Daud seperti itu sehingga setiap upaya yang dilakukan Saul untuk mencelakakan Daud itu tidak berhasil. Nah, itu juga untuk kita ya sama-sama kita belajar untuk tidak membalas Kejahatan. kejahatan orang lain ataupun orang yang sirik kepada kita dengan kejahatan yang serupa gitu ya. Jadi ketika ada yang melakukan kejahatan kepada kita, maka kita bisa melihat Daud, dia tidak melakukan pembalasan apapun. Justru orang-orang yang mau kiriman-kiriman Saul itu orang yang kepenuhan tadi ya, seperti kata Bu Dede ya. Nah, Iya. seperti itu. Jadi kita bisa lihat kalau kita memang bisa tulus, kita tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, saya percaya Roh Tuhan pasti akan menyertai kita sebagaimana Daud disertai oleh Tuhan. Itu saja, Bu. Terima kasih. Oke, makasih Bu Joli ya, luar biasa ya, betul ya. Karena sebenarnya pembalasan bukan hak kita ya Bu ya. Jadi kita nggak usah membalas kejahatan dengan kejahatan. Kalau misalnya itu dilakukan yang ada dunia kiamat kayaknya Bu Joli. Oke, makasih Bu Joli. Mungkin yang lainnya silakan. Saya bisa ya. Boleh Bu Christine, silakan. Kalau saya melihatnya gini ya. Aduh, dideketin aja. Raja Saul dan Raja Daud dua-duanya diurapi. Iya. Jadi kalau dibilang Saul termasuk golongan nabi itu karena dia diurapi. Di mana-mana orang yang diurapi selalu diikuti dengan sign and wonder. Jadi mereka punya ada kelebihan ya. Hanya di sini ditulis apa? Jika aku masih hidup, bukankah engkau akan menunjukkan kepadaku kasih setia Tuhan? Itu antara Daud dengan Yonatan ya. Pasal 20 ayat 14. Jadi ada kasih setia Tuhan di dalam hati mereka sehingga mereka berdua itu bersahabat. Jadi selalu ada hati yang digerakkan oleh Allah. Dan hatinya kasih setia Tuhan yang ada di dalam hati mereka mempersatukan mereka berdua. Karena memang eh, Yonatan menjadi perisai, jadi dia menjadi pelindung supaya Daud tidak dibunuh ya. Karena itu memang dia satu-satunya. Tapi yang saya lihat di sini, maaf ya, saya agak jauh. 2 Samuel 7 ayat 15. Di situ tulis ayat 14 ya. 2 Samuel 7 ayat 14. Aku akan menjadi bapaknya dan ia akan menjadi anakku. Apabila ia melakukan kesalahan, maka aku akan menghukum dia dengan rotan yang dipakai orang dan dengan pukulan yang diberikan anak-anak manusia.
ayat 15, tetapi kasih setiaku tidak akan hilang daripadanya, seperti yang kuhilangkan daripada Saul, yang telah kujauhkan dari hadapanmu. Keluarga dan kerajaanmu akan kokoh selama-lamanya di hadapanku, tahtamu akan kokoh untuk selama-lamanya. Tepat seperti perkataan ini, tepat juga penglihatan ini Nathan berbicara kepada Daud. Jadi ada Nabi Nathan yang memberi penglihatan kepada Raja Daud bahwa kasih setia Tuhan untuk Daud tidak hilang, tetapi untuk Saul dia hilangkan. Jadi kasih setiaku tidak hilang padanya, seperti yang kuhilangkan daripada Saul. Sehingga Saul kehilangan kasih setia, karena Tuhan ambil itu. Jadi yang suka-sukanya Tuhan ya. Tetapi yang doa syukur Daud di ayat yang berikut, 2 Samuel 7 ayat 19. Dan hal ini masih kurang di matamu ya Tuhan, sebab itu engkau telah berfirman juga tentang keluarga hambamu ini di dalam masa yang masih jauh, dan telah memperlihatkan kepadaku rentetan manusia yang akan datang ya Tuhan Allah. Apakah yang dapat dikatakan Daud kepadamu lebih lagi daripada itu? Bukankah engkau yang mengenal hambamu ini ya Tuhan Allah? Jadi Daud diberi penglihatan tentang semua kaum keluarganya akan melahir sesudah dia meninggal ya. Dia melihat pada rentetan manusia akan datang yang akan datang. Jadi dia diperlihatkan semua sehingga sampai dia bilang, siapakah aku ini Tuhan? Sehingga engkau seperti biji matamu ya. Masih seperti biji matamu ya Allahku. Di ayat yang ke-19. Ini 2 Samuel 7 ya. Jadi penglihatan Nabi Nathan memperjelas bahwa Saul kehilangan kasih karena Tuhan yang ambil. Dan Daud diberi penglihatan tentang semua yang akan lahir dari kaum keluarganya. Ya saya nggak tahu ya, mungkin dia diperlihatkan juga tentang Salomo yang membangun bait Allah sehingga dia punya tekad yang seperti itu dengan untuk mentepatkan visi penglihatan yang dia terima. Jadi dia cari ibunya Salomo, ternyata itu istrinya Nathan, istrinya Uria. Ya jadi dia jadi dosa, tapi dosanya telah diampuni karena memang dia bertujuan untuk membangun bait Allah. Kalau yang menurut saya sih, tapi mungkin ini terlalu jauh ya. Jadi persahabatan Saul dengan Daud, persahabatan Daud dengan Yonatan sedemikian jauh karena ada hati yang digerakkan oleh Allah. Ya, hanya itu aja sih yang saya terima. Terima kasih. Oke, Ibu Christine ya. Jadi mungkin kalau kita lihat sih Tuhan mengikatkan hatinya Daud dengan Yonatan karena memang Tuhan punya maksud ya. Dengan kata lain, yang tadi Bu Christine bilang bahwa Yonatan itu menjadi seperti perisainya Daud ya. Karena memang kalau misalnya tidak ada Yonatan, udah pasti Daud itu pada saat itu tidak tahu bagaimana taktiknya Saul ya. Jadi dengan kata lain, Yonatan itu menjadi perisai pada saat Daud bekerja di dalam istananya bersama-sama dengan Saul ya. Oke, thank you ya. Tapi kita mesti lihat sih sebenarnya kalau misalnya kita tahu di yang 2 Samuel 7 itu ada disebutin juga serentetan manusia yang akan datang. Saya pernah dapat ini tentang serentetan manusia yang akan datang itu termasuk kita nih Bu. Kita semua nih orang-orang yang memang sudah ditetapkan oleh Allah gitu ya. Nanti mungkin kita untuk lebih jauhnya lagi tanya lagi nanti ke Patim ya. Oke, thank you Bu Christine. Ada lagi mungkin yang mau bagi kalau atau mau sharing Bu Eka? Oke, silakan Bu Eka. Tapi itu Ya, tadi yang silakan Bu sign Eka. and wonder ya. Mereka yang diurapi ada sign and wonder ya. Ya. Cuman di sini kan Ya. kalau misalnya kita tahu bahwa pengurapan Allah itu sudah jauh ya, sudah hilang daripada Saul. Jadi makanya ada roh jahat, ini yang saya mau tanya nanti ke Patim. Ada roh jahat yang berasal dari Allah itu gimana ceritanya itu ya? Mungkin Oh, itu kita nanti jadi satu persidangan ilahi. pertanyaan ini. Persidangan di ilahi. Iya. Oke, Bu Eka silakan Bu Eka. Shalom, Bu Shalom. Juli dan teman-teman. Saya terkesima sekali dengan kisahnya Daud dan Yonatan ya. Jadi mereka itu kayak bestie gitu loh. Iya. Benar-benar sahabat sejati gitu ya. Nah, saya jadi ingat dulu-dulu waktu saya juga, kalau memang kita menjadi anak-anak yang dituntun Tuhan gitu ya. Ini kembali kepada kehidupan kita. Kalau kita memang dirancang Tuhan untuk terus mengikuti Tuhan,
itu tuh kayaknya kita dikasih bestie gitu loh. Kayak dulu saya lagi terpuruk ya dengan kondisi saya yang eh, dulu lah saya sudah pernah cerita gitu loh. Itu tuh ada teman-teman saya yang mendoakan saya, kemudian yang selalu menanyakan kabar saya, bagaimana keadaanmu, kamu harus gini-gini aja gitu kan. Sampai akhirnya benar-benar saya menemukan Tuhan dan saya akhirnya mengambil keputusan yang benar-benar sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, itu yang saya lihat di sini, Tuhan tuh selalu menuntun kita anak-anaknya diberikan bestie-bestie yang datang untuk apa membantu kita berdoa, menyemangati kita. Nah, disinilah luar biasanya Tuhan pada saat dia menuntun anak-anaknya kepada jalannya. Itu sih menurut saya. Terima kasih. Oke, ya, thank you Bu Eka ya, betul. Bestie, best friend forever, BFF. Tapi di sini yang luar biasa dari Saul dan dari Daud dan Yonatan itu karena mereka itu sampai mengikat janji ya. Lebih ke misalnya gini, kalau misalnya nanti kamu terjadi sesuatu dengan aku, tolong ya ingetin keluargaku gitu kan. Ini jadi benar-benar pertemanan yang luar biasa ya. Benar nggak Bu Eka? Betul banget, Bu. Betul. Sampai pokoknya eh, apa udah kayak saudara, lebih dari saudara deh gitu ya. Gitu. Udah Oke. kayak satu darah gitu loh. Sebenarnya kan kalau secara garis hierarki kan memang Mikal itu kan nikah sama Daud kan. Jadi dengan kata lain Yonatan itu kakak ipar kan. Tapi di sini sebenarnya lebih ke apa ya? Yonatan lebih mengasihi Daud dibandingkan dengan Yonatan mengasihi Saul bapaknya. Itu yang luar Itu dia. biasa. Karena Yonatan tahu ya bagaimana hatinya Daud sepertinya ya. Betul. Jadi kita bestie banget gitu dan dia maulah menolong Daud apapun itu gitu loh. Itu yang luar biasanya gitu. Dan memang kita kalau mau dituntun Tuhan, kita pas untuk menemukan Tuhan kembali dan menemukan jalannya Tuhan, itu kita dipertemukan dengan bestie-bestie yang luar biasa gitu. Itu aja kayaknya ya. Oke, Makasih. thank you ya Bu Eka ya. Oke, ini ada dua, aduh banyak nih. Oke, ke Bu Neti dulu, silakan Bu Neti. Setelah itu ada Bu Dona, ada Dona ya. Oke. Makasih Bu Dede. Ya. Ya, saya ambilnya dari Daud karena Saul itu sudah tidak terpilih. Makanya rohnya pokoknya sudah tidak ada lagi hadirat Tuhan dalam hidupnya, itu yang saya tangkap. Nah, Daud yang saya tangkap adalah gini. Pertama, Tuhan sudah membuat satu perjanjian. Ya, Tuhan sudah membuat satu perjanjian dengan Daud melalui Samuel. Bentar ya, ini ada telepon. Ini bentar ya, Cici nanti telepon balik. Oke, thank you. Nah, jadi yang saya lihat seperti itu. Bentar. Ya. Jadi Tuhan Yesus sudah membuat satu perjanjian, covenant buat Daud. Tapi ada yang harus dilakukan Daud. Dia itu yang saya dapatkan, dia proses. Dan dia sangat diproses banget. Pada waktu diproses, saya melihat dia gini. Pada waktu di nyanyian Mazmur Daud, dia katakan, aku ditolak dengan hebat sampai jatuh. Tapi Tuhan menolong aku. Kita lihat kan perjalanan hidupnya sampai dia pura-pura gila. Betapa sakitnya sebetulnya. Tapi di situ saya lihat begini. Dia tetap surrender kepada Tuhan. Karena dia tahu, waktu dia mau bilang, dia tahu bahwa Tuhan itu adalah gembalanya. Dan kita lihat juga di Mazmur, Allahku engkau, aku hendak bersyukur kepadamu. Allahku, aku hendak meninggikan engkau. Padahal dia dalam sangat tekanan. Tapi yang saya perhatikan, dia mau diproses. Pada waktu dia diproses, ada ketaatan. Pada waktu dia diproses, dia mampu bersyukur. Pada waktu dia proses, dia melihat Tuhan akan berperang terhadap dia. Itu makanya kan dikatakan pada waktu dia digat, orang-orang bilang begini, sambil menari-nari, demikian Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tapi Daud berasa laksa. Ketakutan amat sangat dia, sampai dia bikin gila-gila.
tapi dia masih juga bersyukur. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, kami memberkati kamu dan dalam rumahmu. Tuhan Allah, dia menerangi kita. Ikatkanlah korban dan hari raya itu dengan tali pada tanduk-tanduk mezbah. Luar biasa, itulah yang diperhitungkan Daud adalah hati. Hati yang mau diserahkan untuk Tuhan. Jadi saya pribadi Tuhan belajar ya aku waktu diproses, aku bisa bersyukur pada waktu aku diproses, aku bisa mengandalkan Engkau Tuhan. Pada waktu aku diproses, tahu nggak Tuhan arahanmu seperti apa? Karena aku tahu saya bilang sebelum dunia dijadikan pun, aku sudah Engkau bentuk Tuhan dalam kandungan ibuku untuk destinimu merebut jiwa yang haus terhilang. Itu yang saya dapatkan. Tuhan Yesus memberkati. Oke, makasih Bu Neti ya. Bu Neti boleh saya tahu nggak Bu Neti dari gereja mana Bu? Saat ini saya sama ini apa itu? Haleluya. Israel, PJ, Mister PJ. Nah, tapi Joy Israel ya Bu ya? Joy Israel. Tapi saya di Menara Doa Segala Bangsa dibentuk gitu. Di Menara Doa Segala Bangsa itu saya dibentuk menjadi pasukan laskar. Karena lewat Menara Doa Segala Bangsa itu saya mengerti, oh itu rupanya ya pasukan laskar Kristus. Panglima perangnya Tuhan. Jadi saya dibentuk dari sini. Jadi Menara Doa Segala Bangsa saya dibentuk, tapi saya beribadah di PJ Israel karena Israel adalah pasukan, pergerakan pasukannya. Itu sebabnya Tuhan kasih karunia. Saya juga nggak ngerti, nggak tahu apa yang saya pikirkan, nggak pernah yang saya lihat. Tuhan persiapkan juga saya sebagai peniup shofar, dan Tuhan sebelum melakukan tiup shofar itu saya waktu mendarat di Medan, itu suara itu Tuhan bilang ini, anakku, setiap kamu berpijak dalam satu daerah, tiup sangkakala. Jadi saya kemana-mana sekarang tiup sangkakala. Dan sesudah itu, yes Tuhan, aku tahu asal Tuhan tidak meninggalkan aku. Shofar kan mahal ya Tuhan, tapi saya bilang, saya tidak bilang Tuhan aku nggak punya duit. Yes Tuhan, asal Tuhan menyertai aku akan lakukan. Nggak lama kemudian ada berkat, ini satu kesaksian ya. Nggak lama kemudian 1 bulan saya dapat berkat. Tidak lama kemudian saya diajari oleh Roy Setepu, dia kan sebagai peniup shofar Indonesia. Nah itulah perjalanan saya untuk saya terus belajar hati Tuhan karena aku orang yang berdosa. Itu aja sih Bu. Oke, thank you. Oke ya, kita lanjut ya sama Kak Dona ya. Sebenarnya kalau misalnya kita liatin perjalanannya Daud dengan Yonatan, kemudian kisahnya tentang Daud dan Saul itu seru banget ya. Silakan Kak Don. Aku panggilnya kakak aja deh. Ya Bu Dede, terima kasih. Dona tadi juga baca tuh ya Bu Dede yang 1 Samuel 19 ayat 9, tetapi roh jahat yang daripada Tuhan hingga pada Saul. Bingung ini kenapa? Terus setelah setelah saya nyari baca dari referensi yang lain, itu ternyata bunyinya tuh begini. Kayaknya paling lebih tepat ya. Tetapi firman Allah yang hidup ya, versi firman Allah yang hidup. Tetapi pada suatu hari ketika Raja Saul sedang duduk mendengarkan Daud main kecapi, tiba-tiba roh jahat yang dibiarkan Tuhan mengganggu Saul itu datang lagi. Jadi roh jahat itu yang dibiarkan Tuhan. Kenapa roh jahat itu dibiarkan Tuhan? Pertama kita kan bisa baca kronologi dari 1 Samuel 16 ayat 14 di mana roh Tuhan telah mundur daripada Saul. Jadi ketika roh Tuhan mundur daripada Saul berarti yang tinggal adanya roh jahat gitu ya. Gitu. Selain roh Tuhan yang pasti. Ya kan. Roh Tuhan pertama sudah pergi dan yang kedua Daud itu membuka celah di mana dia iri hati yang berakibat marah, dendam. Kalau kita baca tilik di Efesus 4 ayat 26 itu kan berbunyi bahwa kita itu jangan aku lupa. Maaf ya, Efesus 4 ayat 26 dan 27. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis.
Jadi ketika roh Tuhan sudah mundur, Saulnya buka celah dan iblis mengambil kesempatan. Makanya Saulnya jadi kayak kesetanan. Betul. Itu kata-kata yang paling tepat. Itu Kesetanan. sih yang aku dapat, sama yang di 1 Samuel 19 ayat 18. Setelah Daud melarikan diri dan luput, sampailah ia kepada Samuel di Rama dan memberitahukan kepadanya segala yang dilakukan Saul kepadanya. Dari situ aku belajar bahwa kita ini harus punya mentor atau sosok apa ya, bapak rohani atau ibu rohani lah ya, yang intinya yang bisa mementorin kita, karena ketika ya kadang kita kuat, kadang kita butuh nasihat dari orang yang kita anggap apa namanya, yang bisa lebih daripada kita, seperti ini siapa nih ya, Samuel gitu ya. Daud bisa lari ke Samuel dan menceritakan segala isi hatinya gitu ya. Karena kita perlukan menceritakan segala isi hati kita kepada orang yang bisa memberikan tapi solusi yang di dalam Tuhan ya, bukan yang secara dunia. Itu aja sih dari aku, Bu Dede. Selain kita perlu butuh komunitas ya, intinya kita tuh nggak bisa sendiri, karena kalau sendiri kita pasti mudah dikalah. Itu aja Bu Dede. Terima Oke, kasih. sepakat nih Don. Sepakat mengenai mentor, sepakat juga mengenai Bapak Rohani. Jadi sebenarnya di sini kan Daud dengan kata lain kan dia lari kepada siapa, dia lari, nggak mungkin kan dia lari kepada Isai, karena kita tahu kan ceritanya kan Isai itu tidak menganggap Daud itu sebagai anak yang luar biasa, karena kan pada saat Samuel datang malahan Daud nggak disuruh datang gitu. Bahkan ketika Samuel ngomong, kita tidak akan mulai kalau misalnya anakmu masih belum kumpul semua. Jadi dengan kata lain, Daud lari kepada Samuel. Tapi yang luar biasa, Daud lari kepada Samuel. Saul masih tetap ngejar, itu yang luar biasa ya. Jadi kalau dibilang bahasa apanya, agak sedikit double kali ya. Oke Rendah nih. kesehatanan Bu Dede. Ya, jangan sampai kita kesetanan ya berarti ya Don ya. Oke, thank you Dona. Ya, gini Bu Lili, silakan Bu Lili. Ya, Bu Dede, terima kasih. Saya mungkin mau bertanya aja, Boleh. Bu Lili khususnya bentar. mengenai Bu Lili sehat? Gimana sekarang kondisinya? puji Tuhan sehat. Puji Tuhan. Nanti tanggal 8 mau kontrol lagi, disuruh kontrol. Oke, oke, oke. Ya, saya menanyakan mengenai hubungan Daud dan Yonatan ya, karena saya punya sahabat, dia sampai sekarang nggak nikah gitu loh. Dan karena dia ada kecenderungan gay. Dan selalu dia tuh bilang membenarkan dirinya, karena dia bilang Daud dan Jonathan aja hubungan gay itu gitu loh. Lihat aja misalnya contohnya ayat pasal 20 ayat 41 itu yang selalu dia bilang. Mereka bercium-ciuman dan bertangis-tangisan. Akhirnya Daud dapat menahan diri. Dan ternyata setelah saya waktu itu scoring lihat TikTok gitu, dan kebanyakan sekarang tuh banyak orang laki-laki Kristen gay itu mereka selalu pakainya kitab Samuel ini mengenai hubungan si Daud dan Yonatan gitu. Saya sih agak sedih ya, karena saya nggak nyangka gitu sahabat saya dari kuliah kok bisa memutuskan, padahal kan dia rajin gereja, pelayanan di gereja, tapi sampai sekarang tidak nikah. Dan saya tahu oh ternyata dia lebih memilih berhubungan dengan laki-laki daripada perempuan. Dengan landasan hubungan Daud dan Yonatan juga mereka sampai bercium-ciuman apa kayak gitu, seperti itu tuh. Sebenarnya saya mengerti hubungan Daud dan Yonatan, tapi kan kalau gimana caranya menjelaskan ke teman saya kalau sebenarnya itu nggak benar. Ya, ya, Itu ya. aja. Oke. Boleh Bu, Kadang-kadang. aku sedikit kasih tip. Boleh, boleh, silakan Bu Neti. Itu Tuhan yang menyatukan roh Daud dan Saul. Iya kan? Karena Daud memang sudah Tuhan pilih dan dia diurapi. Ada satu kapenan yang Tuhan kasih. Jadi kita keihalian Tuhan, cara kerja Tuhan kita nggak ngerti. Kalau kita ngerti, dia bukan maha dahsyat. Itulah keihalian dia. Nah, yang saya tangkap barusan, mungkin teman ibu itu ada tanda kutip, ada kutuk apa.
Karena hasil dari kutuk itu pasti menimbulkan dosa, dosa itu yang mendatangkan maut. Gitu. Ingat Bu, Saul dan Daud itu Tuhan sudah urapi dia, Tuhan sudah bentuk dia. Nah, waktu dia bersatu itu memang perjanjian Tuhan, Tuhan yang menyatukan roh mereka. Roh mereka sudah disatukan. Ya, itu yang saya dapat. Makasih Tuhan berkati. Oke, jadi mungkin lebih tepatnya bukan roh ya. Berpadulah jiwa Yonatan dan Daud. Ya, berpadulah. Berpadulah jiwa Yonatan. Jadi Karena mungkin ini atas seizin Tuhan, bukan untuk dalam tanda kutip, bukan untuk akhirnya mereka menjalin hubungan yang lebih dahsyat, yang lebih jauh ke arah yang gay gitu tadi. Tapi memang orang-orang kadang-kadang ingin membenarkan diri, betul ya Bu Neti ya. Orang-orang ingin membenarkan diri dengan nyuplik-nyuplik ayat. Nah, jadi yang mereka cuplik itu hanya satu ayat. Mereka nggak baca secara seluruhnya, secara keseluruhan dari awal. Kenapa bisa berpadu jiwa Yonatan dan Daud? Karena memang Allah punya rencana untuk melindungi Daud gitu kan. Allah pakai cara ini supaya akhirnya terjadi ikat janji. Covenant yang tadi Ibu Neti bilang antara Daud dan Yonatan. Mereka yang membenarkan diri dengan gay tadi itu hanya mengambil ayat untuk membenarkan tindakan mereka. Pada dasarnya mereka ingin dibenarkan gitu kan. Karena kan sebenarnya itu juga terjadi bukan hanya pada saat ini. Jadi pada masa Sodom dan Gomora juga itu terjadi gitu. Sudah, iya. Itu dosa sangat besar banget. Dosa yang sangat kekejian banget gitu. Iya, betul. Jadi sebenarnya kalau mungkin Bu Neti tahu ya, kalau misalnya di alam roh itu tuh roh itu bisa didownload gitu, bisa diambil. Nah, diambilnya itu dengan cara yang si gay ini dia ngambil spiritnya Sodom dan Gomora gitu. Akhirnya mereka ingin menyuplik ayat supaya istilahnya gua bener loh. Coba lo lihat gitu kan. Tapi mereka hanya lihat satu ayat gitu. Jadi tetap sih kita nggak bisa apa namanya toleran ya sama mereka. Ya. Sama orangnya kita tetap mengasihi, tapi sama sikapnya kita nggak bisa tolerir sih mungkin. Itu Ya, dosa boleh. kekejian Bu Neti mau banget. nambahin? Itu dosa kekejian banget. Kan Betul. Tuhan tumpaskan kan Sodom dan Gomora. Tuhan tumpaskan. Jadi umpamanya nanti orang pertama, Daud jangan lihat sejarahnya Bu, bilang lihat sejarahnya. Jadi memang itu sejarah itu sangat perlu bagi kita. Waktu kita mengerti sejarahnya, kita nyatakan ini loh, yang ini kemana kamu ambil? Nah, Tuhan bilang satu iota pun firmanku tidak akan hilang. Artinya tanda kutip, tanda seru itu ada artinya. Makanya ada tanda ini, tanda seru, tanda koma titik 2. Ada itu artinya. Nah, itu semua dalam sejarah. Itu ya. Semua ini karena kutuk itu mengakibatkan dosa dan melahirkan maut. Itu dia Bu. Maaf. Jadi tadi itu maksud saya gini Bu. Roh Tuhan kalau sudah menyelami pribadi kita, itu makanya ada 7 roh Allah. Wow, tidak ada yang bisa membatasi. Makanya terjadilah hati mereka pikiran Yonatan sama si Daud itu menyatu. Karena roh Tuhan mengerami mereka. Itu yang saya dapat. Tapi kalau misalnya saran saya untuk Ibu Lili, mungkin Ibu Lili bisa pakai kebenaran yang lain ya. Karena sebenarnya manusia itu diciptakan memang berpasang-pasangan. Itu pun kalau yang yang diizinkan oleh Allah untuk memiliki pasangan. Tapi kalau misalnya seperti Paulus, itu tidak menikah karena memang ada rencana Allah dalam hidupnya. Tapi kalau misalnya ini tidak menikah karena dia menyukai pria sesama jenis, ya bisa kita katakan dengan tegas itu dosa. Gitu aja. Ini pernah tapi kejadian loh. maaf Bu Dede, tapi dia orangnya rohani Bu. Itu Ya. yang dia pelayanan di gereja gitu. Terus dia rohani. Iya. Makanya terus setelah emang semua banyak orang ngomong tapi saya nggak percaya. Tapi setelah ini saya oh iya ya beneran dia kayak gitu. Gimana ya kadang-kadang saya nggak mau gitu loh. Kalau dia berdoa bukannya saya tidak menghargai dia, tapi kayak kok bisa ya dia di satu sisi sifatnya kayak gitu, tapi di satu sisi dia sangat berdoa main musik hebat gitu. Saya jadi kayak, kalau didoain dia kayak males deh mau buka mata aja gitu.
Kayak Kalau gimana kita kan betul pertentangan. memiliki, Transfer spirit nggak Bu Neti? Kalau kayak gitu Bu Neti. kalau kita, ya transfer spirit, kalau kita memiliki kepekaan rohani, kita itu nggak damai loh. Kita lihat matanya aja, beda rohnya, kita nggak mau. Jadi itu makanya ya, haleluya. Kita ini memang yang sudah diperlengkapi, jadi kita harus dilengkapi dengan roh. Jadi kuat harus bahasa rohnya. Pada waktu kita kuat bahasa roh, kita itu ngerti, Bu. Kita ngerti. Dan roh itu kalau nggak Tuhan izinkan, kita itu bertolak belakang. Nah, pada waktu kita nggak sejahtera, lebih baik kita jauh. Itu transfer spirit di alam roh ini sangat jahat. Kalau kita nggak hati-hati, itu transfer spirit. Ya, terima kasih Bu Neti. Makanya ditekankan kita ini harus kuat dalam bahasa roh. Harus kuat. Ini sudah di putaran terakhir. Saya 2 tahun ya, ini nggak apa-apa ya Bu ya. 2 tahun yang lewat, tanpa saya sadari dan tanpa saya nggak pernah saya pikirkan, saya ketemu sama Pastor Daud Tony di Semarang. Pada waktu itu hanya Tuhan inginkan saya sopar dan saya diundang sama anak rohani dari Medan untuk ke Semarang. Dan saya pertemuan yang tak pernah saya pikirkan. Daud Tony bilang begini, 2 tahun yang lalu ya, nanti Prabowo yang memimpin. Terus kedua, nanti akan terjadi resesi ekonomi. Ketiga, orang-orang kota di Jakarta, dia akan mengalami satu seperti depresi. Karena apa? Resesi yang melanda. Nah, di situ saya tadi diingatkan. Tadi itu juga disampaikan di Menara Doa Segala Bangsa. Di situ yang saya diingatkan apa? Betapa anak-anak mudanya kocar-kacir kalau tidak kuat di dalam roh. Nah, anak-anak muda sekarang yang saya perhatikan, cari gampangnya aja. Cari gampangnya. Jadi enaknya, coba lihat sekarang Bu, nggak ada lagi rasa hormat. Kasih sudah tidak ada. Itu firman Tuhan. Makanya saya bilang begini sama teman-teman, jangan terus memikirkan kita punya pergumulan. Tuhan akan bela kita. Kalau kita tidak dalam pergumulan, kita tidak tahu naik kelas kita nilainya berapa. Tapi waktu kita dalam pergumulan, kita tahu kita ini sampai di mana. Tapi kita harus berdoa, inilah putaran terakhir. Apa Tuhan bagianku untuk anak muda sekitarnya? Ini sudah waktunya. Ini bukan saya banyak uang. Tapi saya entah kenapa begitu saya mengasihi jiwa-jiwa yang terhilang. Ini udah putaran terakhir. Makanya Pastor Tony tadi, ini dia. Lalu ibu-ibu, saya kan ke pelayanan daerah. Saya lihat di daerah itu orangnya Bu ya, tidak ada depresi. Karena apa? Di Sengkilang kalau nggak punya uang, di lingkungannya tinggal metik sayur, tinggal ambil ikan lele. Coba kalau di kota, pakai gesek nggak punya uang, berapa bunganya? Pakai kredit kalau nggak punya uang, masuk KP tinggal gesek. Ini dia Bu, yang sudah diambangnya Bu ini. Jadi kita ayo Bu, semakin gencar kita merebut jiwa itu Bu. Supaya pada waktu sangkakala berbunyi, Tuhan melihat engkau anak yang kukasihi. Amin. Tuhan Yesus berkati. Oke, tadi saya sempat kelempar ya Bu Joy. Ini saya 2 kali kelempar. Oke, gimana Bu Lili? Sudah oke Bu Lili? Iya, terima kasih buat ini Buat masukan-masukan. doa aja ya. Iya. Istilahnya apa kuat-kuat gitu. Iya. Percaya sih sebenarnya kalau memang ini kan di masa-masa akhir itu akan datang masa-masa yang sukar gitu ya. Dan di masa-masa yang akhir itu sebenarnya kalau kita lihat antikris itu sebenarnya bukan dari luar, tapi dari dalam. Jadi ya kita memang harus kenceng doa gitu ya. Iya, Bu Dede kan lebih gampang kita ngadapin orang yang emang belum kenal Tuhan Yesus dibandingkan orang yang udah kenal Tuhan Yesus, punya ayat-ayat juga. Wah, itu lebih lempar-lemparan ayat. Memang betul Bu. Benar-benar belum kenal Tuhan Yesus daripada orang yang sudah di Saya dalam. dikasih hikmatan seperti ini Bu. Tuhan Yesus aja ditolak, apalagi aku, apalagi gue.
Gue yang lu lihat nggak punya uang lalu gue nyaksikan ke orang tua. Ya pantas aku ditolak. Tapi aku semakin mencintai jiwa. Tuhan Yesus juga ditolak. Dia kan anak tukang. Kenapa dia bisa pembuat mukjizat? Coba. Kalau nggak ya Bu ya, apalagi kita. Nah itu dia Bu. Oke, Iya. iya, sip. Ini ada lagi nggak yang mau sharing? Mau Kalau misalnya nambahin kita diskusi tentang firman Tuhan seru banget ya. Ini Bu Dewi, silakan Bu Dewi. ya, mau nambahin aja buat Ibu Lili. Ini aja, iblis aja juga kan menyamar sebagai malaikat. Jadi di gereja itu banyak sekali yang sangat rajin ikutin kegiatan-kegiatan rohani, tapi kehidupannya sebenarnya di dalam keluarga aja pun nggak benar. Banyak sekali. Jadi kita jangan tertipu dengan kegiatan-kegiatan rohani yang diikutin, pinter berdoa, pinter menceramahi orang, itu nggak jaminan bahwa dia itu eh, dipakai Tuhan. Belum tentu, karena iblis pun menyamar sebagai malaikat. Gitu. Iya, Jadi betul. mungkin berdoa aja Ibu Lili juga buat eh, beliau itu ya. Itu Iya, aja. makasih. Betul. Nih saya lagi nyari nih kemarin itu sempat saya bagiin ada satu quote sih sebenarnya satu quote tapi ini ngena banget gitu sebentar ya saya coba cari. Saya bagi di kelompok kerja. Nah ini jangan berlomba menjadi pelayan. Belajarlah untuk menjadi hamba. Karena seorang pelayan belum pasti punya hati hamba. Tetapi seorang hamba sudah pasti punya hati melayani. Jadi kalau misalnya kita tadi yang tadi Bu Dewi bilang, kadang-kadang kita tertipu oleh penampilan luar ya. Ya bersyukurnya kalau kita punya roh yang peka ya. Kalau kita punya roh yang peka kita bisa tahu eh, apa yang dia bawa di balik senyumannya, apa yang dia bawa di balik kata-kata, apa yang dia bawa di balik segala sesuatunya gitu. Tapi kalau misalnya kita nothing tulus, kita biasa-biasa, mungkin kita menganggap bahwa semua orang oke-oke gitu kan. Keluar dari gereja tidak oke-oke gitu. Nah, itu yang harus kita waspadai. Jadi ya kembali kita tuh sebenarnya serigala itu bukan dari luar gitu. Serigala itu ada bersama-sama dengan domba. Atau dengan kata lain, serigala itu menyerupai memakai baju domba. Ini kayaknya saya nge-freeze lagi deh. Suaranya kedengeran tapi ya, Iya, suaranya, cuman mungkin suaranya suaranya lancar. kedengaran tapi itunya nggak ada. Ini saya udah mulai nge-freeze lagi nih. Jadi ini kita makanya harus waspada. Tulus seperti merpati, tapi harus cerdik seperti ular tuh bener-bener gitu. Kalau untuk masa-masa akhir ini tuh, karena ya memang eh, penampian itu sedang dilakukan, jaringan itu juga sedang dilakukan, makanya kita benar-benar harus waspada. Itu yang saya tahu yang Bu Lili cerita itu bukan hanya di satu gereja loh Bu Lili, ada di berbagai macam gereja. Iya, Dan salah satu teman saya juga ngomong, saya nggak suka sama perempuan, padahal dia laki-laki gitu. Ada juga yang ngomong, saya tuh bisek gitu. Oh my God, saya bilang kamu harus bertobat. Kalau nggak Tuhan yang menghajar kamu. Saya cuma ngomong gitu karena ya, saya pakai bahasa seperti itu. Tuhan yang akan ngajar kamu. Kamu mau dihajar Tuhan atau kamu mau bertobat? Karena kalau dia dihajar Tuhan, ya luar biasa gitu. Tuhan kan kalau menghajar ya sama seperti Tuhan menghukum Sodom Gomora gitu kan. Ini saya masih masih nge-freeze nggak Bu Joli? Masih, Itu masih tapi lancar. suaranya lancar ya. Yang lancar. Iya Kalau ini suara kayak lancar. oke oke. Ada lagi ibu-ibu yang mau sharing? Jadi nggak usah takut Bu, kita di dalam hidup kita ini karena ada Roh Kudus lebih besar daripada roh ada yang dunia ini. Betul. Itu dia. Sebentar saya Jadi keluar dulu nanti saya masuk lagi ya. Coba bentar. itu jadi nggak usah takut Bu. Mengasihi boleh, tapi kita harus kuat dalam doa Bu. Tuhan akan nyatakan kok. Percaya saja. Percaya saja kata Tuhan. Tapi kan ya seharusnya orang-orang seperti Bu itu Neti mau kalau menurut nanya, saya Bu Neti kalau seandainya nih kayak yang dibilang Bu Lili bahwa orang gay itu dikasih pelayanan atau altar itu bukannya jadi najis ya Bu ya altarnya itu?
Nah, itu dia Bu, Gembala. Jadi saya kan nggak tahu gini loh Bu. Kita kan nggak tahu ini sejarahnya gerejanya seperti apa. Cuman yang kita takutin semua kan hamba Tuhan tuh ada yang udah diurapi, ya kan? Tuhan bilang jangan usik hambaku yang udah kuurapi. Jadi sebetulnya ini dia harus ada kepekaan di dalam setiap memimpin pelayanan apalagi di mimbar. Itu transfer spirit tanpa disadarin. Nah, apakah ini gembalanya peka? Kita kan nggak tahu kan. Yang tahu kan hanya itu Ajaran Pak Prapto nggak datang ya di gerejanya ya? Kan harus ditolak itu roh-roh itu. Oh, udah pernah datang? Harus ditolak rohnya. Udah Iya, pernah datang Bu, saya kan nggak tahu. Ini Tapi itu di Bu, Yesaya nih ditulis bahwa mereka sama-sama ikut persekutuan tapi tidak dengan dorongan rohku sehingga dosa mereka bertambah-tambah. Hanya ikut-ikut persekutuan bersama-sama tapi tidak dengan roh Tuhan. Jadi dia cuma dengan persekutuan tapi tidak dengan roh Tuhan. Ada di Yesaya 30 itu ayat 1. Karena mereka dihitung anak-anak pemberontak ya, anak-anak masa kini mungkin. Kita nggak bisa lihat dalamnya sih ya, tapi ya kalau lihat ke tindakan luarnya baru kita lihat, oh ini kok orang begini gitu. Tapi nggak bisa disalahkan sih, udah zamannya. Saya punya di Tapi kita Gembala. perangi ya, saya memerangi roh kegelapan karena saya bilang terang Tuhan tidak bisa diatur oleh kuasa kegelapan. Walaupun kuasa gelap itu rajin memerangi kita. Kita harus tetap Yesus datang buat terang. Jadi Yesus datang membuat terang. Jadi kuasa gelap tidak bisa mengganggu terang Tuhan. Itu yang diperangi. Saya punya ada kesaksian Bu ya di cabang Bandung GKI Gosen ini. Jadi ada seorang anak gadis itu dipimpinlah dalam satu anak muda-mudi. Lalu saya bilang sama penutua, saya tidak sejahtera lihat anak ini. Saya langsung bilang begitu. Ya, saya tidak sejahtera lihat ini. Tapi kita terus bawa doa. Betul, dia bermasalah. Akhirnya get out. Jadi kita harus tahu Bu, kita berdoa. Oh dia nggak bisa itu ya, nggak bisa urusan sama Tuhan apa? Gimana, bilang Tuhan dari surga gitu? Apa nggak duka cita roh Tuhan gitu ya? Kita kan nggak boleh menduka cita roh Tuhan yang ditaruh di dalam kita gitu. Kalau menyadari, kalau enggak kan Bu, rupanya ini anak sakit hati kepada kedua orang tua. Oh iya, pemberontakan berarti. Hati kepada orang tua diselidiki dan kita berdoa betul dia marah sama penutua juga marah, masalah keuangan juga. Jadi ya itulah dia pasti punya masalah karena tidak membuahkan hasil yang manis yang seperti Tuhan mau. Tapi gitu. kalau dipimpin oleh Roh Kudus ya, misalkan kita doakan kuasa Roh Kudus. Kalau dia sadar nggak boleh menduka cita ke roh Tuhan, mungkin bisa kembali kepada yang tidak menyimpang lah perilakunya gitu. Tapi nggak susah Bertobat sih, kali nggak bisa maksudnya ya Bu Christine ya. nggak bisa ditegur ya. Begini Bu, Ibu begini. Tiap manusia Tuhan kasih keputusan. Keputusan itu ada hak dan kewajiban. Tuhan kasih bebas memilih. Ya. Nah, Tuhan kasih bebas milih. Mau milih apa? Cuman di dalam memilih nanti akan terlihat buahnya. Tuhan kasih kebebasan. Jangan duka cita kalau Tuhan maunya dia kebebasan, nanti akan terlihat buahnya. Itu dia. Jadi kita maunya kita enggak, Tuhan dia itu sudah ngerti Ibu, tapi itu pilihan dia. Pilihan dia itu Bu. Mungkin seperti dicekal ya Bu ya. Mungkin rohnya dicekal. Itu pilihan dia Bu, soal dicekal. Kalau dicekal kan dia tahu benar, dia tahu itu salah, tapi dia tetap nggak bisa benar gitu. Gimana ya? Biasanya kalau yang kayak gitu tuh udah dibutakan Bu. Ya. Kayak gitu sudah dibutakan. Pikirannya sudah dibutakan. Jadi ada roh yang mengikat, seperti belenggu Betul. juga. Kalau gitu pasti ada roh yang mengikat. Jadi kalau misalnya dia dengan bahasa halus tidak bisa, ya itu pasti ada roh yang mengikat dia dan yang harus dilepaskan. Ya, roh lain yang mengikat. Ya, betul. Ada roh lain. Gitu ya. Tetap ada mempertahankan. Karena dia sebenarnya tahu itu salah, tapi dia nggak bisa betul. Gitu. Oke.
Bu Joli, Kalau mau misalnya dilanjut Bu Joli atau kita langsung doa aja nih? Ya, oke. Kalau sudah. Nah ya, kita langsung doa aja ya. Saya minta Dona deh, Dona. Bu, hari ini Bu Esther tuh ulang tahun loh. Oh Bu iya, Esther Ibu. benar. Mana Bu Iya kan? Esther? Bener Bu gak sih? Esther. Selamat ulang Happy tahun. birthday, Bu Selamat ulang tahun Esther. Esther. Ibu. Panjang Berkati, semakin umur. cerah, semakin takut akan Selamat Tuhan. ulang tahun, Tuhan Yesus berkati. Oke. Saya minta Dona deh. Don, silakan Don. Doakan untuk Bu Esther juga ya, Don. Iya. Mana mukamu? Aku tahu Bu Esther. Kami di SS satu grup. Ya, silakan. Ya, mari kita satu hati di dalam doa. Bapa yang di surga, Bapa yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih banyak atas segala kebaikan, kemurahan yang Kau berikan kepada kami Tuhan, di mana kami diberikan suatu kesempatan untuk bisa berdiskusi, membacakan kebenaran firman-Mu, merenungkan, dan kami juga Tuhan merasa semakin dikuatkan, semakin diteguhkan, bahkan mungkin semakin ditegur Tuhan, atas kebenaran dari firman-Mu, yang bisa membuat kami Tuhan untuk memperbaiki akan sikap-sikap kami, karakter kami Tuhan yang semakin dikikis, sehingga biar kami semakin serupa di dalam Engkau. Dan juga hamba berdoa Tuhan, biarlah Roh Kudus-Mu Tuhan yang mengambil alih akan roh tubuh jiwa kami Tuhan, karena kami bukan lagi hamba dosa, tapi kami adalah hamba Engkau Tuhan, di dalam Kristus Yesus, dan Engkau berikan kami kekuatan Tuhan, sehingga kami tidak menuruti akan keinginan daripada dosa Tuhan. Kami mau lepas daripada segala keterikatan kami mau lepas daripada segala kuasa-kuasa yang mengikat kami, dan Engkau bersihkan daripada selubung-selubung-Mu. Karena itu Tuhan, biarlah darah-Mu Tuhan Yesus kami aplikasikan dalam setiap keterikatan kami, biarlah Engkau yang membersihkan pikiran kami, Engkau yang membersihkan akan kehendak kami, membersihkan hati kami, perasaan kami Tuhan, sehingga kami menjadi serupa akan Engkau. Kami memiliki pikiran Kristus Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa Tuhan juga untuk Saudara Esther Tuhan, di mana kami percaya Tuhan membuat dia ada di Zoom ini Tuhan, bukan untuk sekedar ada Tuhan atau kebetulan, namun kami percaya Tuhan pasti memakai Esther untuk lebih dahsyat dan lebih hebat lagi Tuhan. Pakai Esther Tuhan untuk menjadi alat daripada Tuhan, untuk memuliakan akan nama Tuhan, memperbesar akan kerajaan Tuhan. Melalui cara hidupnya dia bisa Tuhan membawa orang-orang untuk dekat, untuk mengenal akan Engkau melalui cara hidupnya Tuhan, melalui buah-buah roh yang dia hasilkan selama ini Tuhan, biarlah itu berdampak bagi orang-orang di sekitarnya. Hamba percaya Tuhan, apapun yang menjadi pergumulannya Tuhan, hamba percaya Tuhan, bahwa kuasa Tuhan pasti bekerja di dalam segala kelemahannya, di dalam segala kekurangannya. Di situ Tuhan menyatakan akan kebesaran dan mujizat Tuhan. Tuhan, sebentar lagi kami akan berpisah satu dengan yang lain Tuhan, namun kami percaya kuasa Tuhan selalu menyertai kami. Dan biarlah Tuhan Engkau terus mengaktifkan roh kami Tuhan, agar kami selalu berjaga-jaga Tuhan dalam setiap keadaan apapun, dalam situasi apapun Tuhan. Sehingga ketika kami menghadapi sesuatu Tuhan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, roh kami bisa peka akan hal itu dan beri kami kekuatan akan kepada kedagingan kami, jiwa kami Tuhan, sehingga jiwa dan daging kami tunduk akan kebenaran firman-Mu Tuhan. Dan kami mau roh kami Tuhan terus menyala-nyala Tuhan. Roh kami terus Engkau bakar Tuhan, sehingga kami semakin lebih lagi Tuhan diberi kuasa untuk mengalahkan akan kedagingan kami. Karena kami tahu Tuhan, hidup kami hanya bisa berdampak melalui buah-buah yang kami hasilkan. Buah ketaatan Tuhan akan kebenaran firman-Mu. Tuhan, karena itu ketika kami beristirahat, kami percaya roh kami Tuhan akan selalu berjaga-jaga, karena kami tahu ketika Engkau menyatakan sesuatu baik melalui penglihatan ataupun melalui mimpi, roh kami bisa menangkap akan maksud daripada Tuhan. Kami mau semakin Tuhan dekat dengan, kami mau semakin menggenapi akan panggilan Tuhan melalui penglihatan yang kami peroleh ataupun melalui mimpi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.